salah satu orang, yaitu pimpinan kalian. Dia minta Umar datang ke situ, ke kota Quds atau Yerusalem. Sayyidina Umar datang naik onta dari Madinah sendirian ke Yerusalem. Begitu sampai di pintu gerbang kota, diserahkan kunci, Sayyidina Umar kemudian memberikan jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini Bapak Ibu patut untuk kita renungkan, supaya kita bisa berislam dengan baik, supaya kita tak hanya mengaku sebagai bangsa mayoritas muslim dan sekian banyak khazanah keislaman kita, tapi tercermin dalam keseharian kita. Apa jaminan Umar kepada Uskup Sopronius dan semua orang Nasrani dan Yahudi yang ada di kota itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah perjanjian dari Umar, pemimpin umat Islam, Khalifah Rasulullah SAW, kepada semua penduduk Asia, bahwa Umar menjamin jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang merdeka di antara mereka, orang-orang yang budak di antara mereka, yang lemah, yang kuat. Tak ada satupun dari gereja yang boleh dirusak, yang boleh dihancurkan. Isinya apapun itu, salib atau apapun harta, tak boleh dikeluarkan dan diambil. Dan tak ada seorang pun yang boleh diusir dari tempat ini karena keyakinannya. Itu perjanjian dari Umar kepada penduduk Elia. Di ujung perjanjian itu, Umar sampaikan, perjanjian ini berlaku dengan jaminan Umar, Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Kita renungkan ini Bapak Ibu. Inilah rekognisi Islam. Bukan hanya pengakuan pasif, tapi ada penghormatan, ada penjagaan. Menjaga Bapak Ibu. Maka kalau ada tindakan merusak rumah ibadah dari siapapun, apalagi seorang yang mengaku muslim, dia merusak rumah ibadah, kita tidak tahu siapa panutannya. Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW jelas tidak. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak. Mungkin Abu Bakar yang lain, Abu Bakar Al-Baghdadi, ya, pemimpin ISIS itu. Inilah pengakuan, penghormatan dan penjagaan. Dan umat Islam tidak merasa dia berkurang kemuliaannya dengan memberikan penjagaan ini, bahkan menjadi lebih mulia. Yang kedua Bapak Ibu, lita'arofu itu satu akar katanya dengan al-ma'rifatu wal-irfan, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Maka kalau kita lihat di kota-kota atau negeri-negeri di mana pernah ada peradaban Islam Bapak Ibu, selain di kota itu biasanya ada masjid yang bagus, itu pasti ada sekolah-sekolah yang berkualitas, ada perpustakaan yang lengkap, selain juga ada rumah sakit. Peradaban yang dibangun interaksi sosial bukan hanya sekedar saling mengisi dalam makna silaturahim sosial biasa, tidak, tapi semangat mencari ilmu, semangat untuk mengejar kebenaran. Maka dalam peradaban Islam itu tidak ada tempat bagi fitnah, bagi hoax, bagi berita-berita bohong. Ada verifikasi yang ketat. Para ilmuwan dengan khazanah keilmuannya menduduki tempat-tempat yang mulia dalam peradaban Islam. Karena apa? Karena lita'arofu itu salah satu aspeknya adalah al-ma'rifatu wal-irfan. Kemuliaan dalam Islam tak hanya dengan bersyahadat, tetapi juga dengan mencari dan mengisi hidup dengan ilmu yang bermanfaat. Nah Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, peradaban yang kemudian terbangun, yang di situ ada fondasi ilmu yang kokoh, itulah yang menjadi langkah pertama
untuk mencapai kemajuan. Kalau kita bicara pembangunan atau pembentukan Indonesia, para ahli sejarah menulis peran para ulama yang belajar di tanah suci, dan di situ ternyata mereka tak hanya belajar tentang keislaman, tapi juga tentang semangat kebangsaan. Jadi ma'rifah atau semangat mencari ilmu itu kemudian berujung, salah satunya adalah pada penemuan ide kebangsaan yang kemudian ketika beliau pulang, itulah menjadi salah satu pupuk yang paling subur bagi semangat keindonesiaan yang sekarang kita nikmati pada hari ini. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari lita'arofu itu satu akar katanya, ya, dari lita'arofu pertama ada pengakuan dan rekognisi. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dan semangat mencari kebenaran yang dilandasi dengan sikap bijaksana. Dan yang ketiga, lita'arofu itu satu akar katanya dengan al-urfu, yang artinya kesepakatan dan tradisi. Maka kalau kita simak perjalanan dakwah Rasul, Bapak Ibu, dakwah Nabi itu penuh dengan kesepakatan-kesepakatan yang baik. Beliau itu selalu berusaha membangun perdamaian dengan siapapun. Pada musim haji ketika masih di Mekah, datangi kemah-kemah orang yang datang dari sekian banyak tempat berhaji itu, didatangi perkemah untuk membangun kesepakatan, menghadirkan dakwah Islam. Beliau pergi ke Taif ketika tidak diterima di Mekah, pergi ke Taif juga untuk menghadirkan kesepakatan. Dan puncak dari